Halo semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit tekanan darah tinggi, atau yang biasa kita kenal dengan hipertensi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama, mari kita mengenal apa sih itu hipertensi. Jadi, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, di mana terjadi peningkatan tekanan darah di dalam tubuh. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan abnormal tinggi dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka. Angka yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah sistolik, dan angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berelaksasi atau yang dikenal dengan tekanan diastolik. Lalu, klasifikasi hipertensi itu apa saja? Pembagian derajat keparahan hipertensi pada seseorang adalah salah satu dasar tata laksana hipertensi. Berikut adalah klasifikasi hipertensi, di mana tekanan darah dikatakan optimal jika tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80 mmHg. Lalu tekanan darah dikatakan normal jika berada di antara rentang sistolik 120 sampai 129 dan atau tekanan diastolik 80 sampai 84 mmHg. Seseorang dikatakan prehipertensi jika tekanan darah sistoliknya berada di antara 130 sampai 139 dan atau tekanan diastolik di 84 sampai 89 mmHg. Lalu seseorang dikatakan hipertensi kelas 1 jika tekanan sistolik berada di angka 140 sampai 159 dan atau tekanan diastolik di angka 90 sampai 99 mmHg. Lalu, seorang dikatakan hipertensi kelas 2 jika tekanan sistolik berada di angka 160 sampai 179 dan atau tekanan diastolik di angka 100 sampai 109 mmHg. Lalu, seorang dikatakan hipertensi kelas 3 jika tekanan darah sistolik mencapai di atas atau sama dengan 180 dan atau tekanan diastolik berada di lebih dari atau sama dengan 110 mmHg. Lalu, seseorang dikatakan hipertensi sistolik terisolasi jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan diastolik di bawah atau sama dengan 90 mmHg. Selanjutnya, kita akan bahas faktor risiko hipertensi. Apa itu faktor risiko hipertensi? Dia adalah faktor yang meningkatkan risiko seseorang untuk menderita hipertensi. Ada dua jenis, yaitu yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Untuk yang tidak dapat diubah, contohnya seperti usia yang semakin tua, jenis kelamin, maupun riwayat keluarga atau genetik. Nah, yang dapat diubah adalah kebiasaan seperti merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam yang berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang berlebih, dislipidemia atau lemak darah yang tidak normal, serta stres. Kemudian kita mau tahu nih, apa sih bahaya hipertensi? Tahukah kalian, hipertensi disebut sebagai silent killer? Kenapa? Karena dia sering muncul tanpa keluhan, tetapi dia memiliki berbagai dampak atau komplikasi. Apa saja? Mari kita cek. Nah, hipertensi ini berisiko menimbulkan gangguan jantung, seperti penyakit jantung, iskemik, gagal jantung, dan sebagainya. Mekanismenya seperti apa sih? Jadi, hipertensi ini akan menimbulkan gangguan pada pembuluh darah, seperti yang digambar ini. Jika pembuluh darah normal itu diameter untuk darah mengalirnya itu masih lebar, kalau pada pasien hipertensi, diameternya akan mengecil sehingga darah lebih sulit untuk melalui pembuluh darah tersebut. Akibatnya, suplai oksigen dan zat gizi ke jaringan tubuh yang dibawa oleh darah itu terhambat. Nah, setelah itu akan menimbulkan komplikasi-komplikasi lain seperti gagal jantung, gangguan ginjal, penyakit jantung iskemik, gangguan pembuluh darah perifer, stroke, retinopati atau gangguan di mata, gangguan saraf, serta gangguan otak.
Selanjutnya adalah tips terkait penanganan dan pencegahan dari penyakit hipertensi. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dengan memilih makanan yang tepat. Lalu, bagaimana ya kira-kira memilih makanan yang tepat tersebut? Yang pertama, kita perlu memperhatikan syarat dan prinsip diet dari penanganan penyakit hipertensi. Di sini teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa syarat dan prinsip diet. Yang pertama adalah konsumsi energi yang cukup sesuai kebutuhan orang normal, yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, mengkonsumsi protein cukup 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga, konsumsi lemak cukup 20-25% dari total kebutuhan energi. Yang keempat, konsumsi karbohidrat cukup sisa dari perhitungan protein dan lemak, atau sekitar 55-70% dari total kebutuhan energi. Selanjutnya adalah membatasi asupan lemak jenuh kurang dari 10% dan kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Nah, asupan lemak jenuh dan kolesterol ini biasa ditemukan pada bahan makanan seperti jeroan, daging berlemak, kemudian sosis, hamburger, dan sebagainya. Jadi, konsumsi makanan tersebut harus kita batasi. Selanjutnya adalah membatasi asupan natrium hingga 800 mg per hari atau setengah sendok teh garam. Nah, asupan natrium ini harus dibatasi supaya tekanan darahnya bisa terkontrol. Kemudian, asupan seratnya cukup 25 gram per hari. Untuk serat ini diutamakan jenis serat larut air yang biasanya kita temukan pada bahan makanan sayur dan buah. Kemudian adalah konsumsi kalium sebesar 4.700 mg per hari dan kalsium lebih dari 800 mg per hari, di mana konsumsi kalium dan kalsium ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan makanan yang akan dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi yang pertama yaitu sumber karbohidrat berupa beras, kentang, singkong, kemudian ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung hongkoi, gula. Kemudian makanan yang diolah tanpa garam dapur dan soda seperti makaroni, mie, bihun, roti, biskuit, dan kue kering. Kemudian untuk sumber protein hewani yaitu ada telur maksimal 1 butir sehari, daging dan ikan maksimal 100 gram per hari. Untuk sumber protein nabati yaitu ada semua kacang-kacangan dan hasil yang diolah dan dimasak tanpa garam dapur. Contohnya yaitu ada kacang hijau, kacang merah, tahu tawar, dan tempe. Kemudian untuk sayur dan buah yaitu semua sayuran dan buah-buahan segar. Kemudian untuk lemak yaitu ada minyak goreng, margarin, mentega tanpa lemak. Untuk minuman yaitu teh dan kopi. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama, sumber karbohidrat yaitu berupa roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur dan atau baking powder dan soda. Kemudian sumber protein hewani yaitu ada otak, ginjal, lidah, sarden, susu. Kemudian makanan yang diawetkan dengan garam dapur seperti daging asap, ham, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, ebi, udang kering, telur asin, dan telur pindang. Kemudian untuk sumber protein nabati yang tidak dianjurkan yaitu ada keju dan kacang tanah. Untuk sayur dan buah yang tidak dianjurkan untuk menderita hipertensi yaitu sayuran dan buah-buahan yang dimasak dan diawet dengan garam dapur dan natrium. Contohnya yaitu ada sawi asin, asinan, dan buah kaleng. Untuk lemak, yaitu mentega, dan minuman ringan seperti cola, Pepsi, Sprite, Fanta, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaturan tekanan darah dengan modifikasi perilaku. Jadi, perilaku apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk dapat membantu menurunkan tekanan darah? Yang pertama, ada penurunan berat badan. Salah satu strategi pengaturan tekanan darah adalah dengan menurunkan berat badan apabila penderita dalam kondisi obesitas. Dan apabila berat badan penderita normal, maka yang harus dilakukan adalah mempertahankan berat badan normal.
menurunkan berat badan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah 5-20 mm Hg per 10 kg penurunan berat badan. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Meningkatkan aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan tekanan darah sebanyak 4-9 mm Hg. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah olahraga 3-4 hari per minggu dengan intensitas 40 menit. Olahraganya seperti jogging, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sehingga, dengan menghindari kebiasaan merokok, maka hal tersebut dapat membantu untuk mengontrol atau mengatur tekanan darah supaya terjadi penurunan. Nah, sekarang jadi lebih paham kan tentang hipertensi itu apa? Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit hipertensi. Sekian dan semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.